Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Febriani dengan NIM 19101079. Di video kali ini saya akan membahas tentang Makosyid Syariah dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain Muhammad Ali. Apa sih Makosyid Syariah? Makosyid Syariah itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama makosyid ialah maksud dan tujuan, sedangkan makna syar'i adalah sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya berupa ajaran agama. Dapat kita simpulkan dari keduanya bahwasanya makosyid syariah itu tujuan dan fungsi berupa mendatangkan kemaslahatan baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan tersebut. Misalnya, kita sebagai manusia dilarang untuk meminum khamr karena akan merusak otak kita. Merusak otak berarti tandanya itu ada kemadorotan bagi peminum khamr. Menurut SITB mendefinisikan bahwasanya makosyid syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Apa sih pentingnya mempelajari makosyid syariah? Makosyid syariah adalah cabang ilmu yang penting untuk kita pelajari dalam Islam. Mereka yang memahami konsep makosyid syariah akan merasa kagum dengan keindahan dan kesempurnaan ajaran Islam. Mengetahuinya juga merupakan suatu syarat penting untuk berijtihad. Tidak ada suatu hukum yang Allah berikan yang sia-sia atau tidak mendatangkan faedahnya langsung. Maka segala sesuatu atau segala perkara yang disyariatkan pasti ada kebaikan dan kemudaratan yang ingin kita jauhi. Namun, apapun yang penting dan yang kita ingat, setiap hujah ataupun dakwaan sebagian perlulah disokong dengan dalil Al-Quran atau As-Sunnah bagi membuktikan kebenaran atau kepalsuannya. Pembagian makosyid syariah itu ada tiga. Yang pertama, daruriyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan, dan kesengsaraan. Kebutuhan yang pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Misalnya seperti makan, minum, dan pakaian. Itu sesuatu kebutuhan pokok dan yang apabila kita tidak terpenuhi maka akan terjadi kesengsaraan, kerusakan gitu. Yang kedua ada hajat, perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Jika perkara itu tidak terwujud, tidak akan merusak ketaatan kehidupan, namun manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan, seperti dibolehkannya sholat duduk saat tidak mampu berdiri. Selanjutnya ada atasaniyah, sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Jika sesuatu itu tidak ada atau tidak terpenuhi, akan merusak tatanan kehidupan serta tidak menyulitkannya. Hanya saja akan mengurangi ketidakpantasan etika dan fitrah. Seperti masalah etika ketika kita minum dan makan tidak boleh berdiri. Terus seperti menutup aurat, memakai kerudung itu wajib, namun memakai kerudung yang bermotif ataupun polos itu termasuk kategori tahsiniyah. Dari ketiga makosyid syariah ini bahwasanya kita harus memelihara dan mewujudkannya. Memelihara dari kebaikan dan menjauhi dari kemudaratan. Dari agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam agama itu sendiri, bahwasanya kita harus mewujudkan iman dengan rukun-rukunnya seperti syahadat, dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Terus untuk memeliharanya kita itu harus mendakwahkan dan menghadapi musuh-musuh Islam, jihad. Sedangkan dalam jiwa itu kita harus mewujudkan kewajiban mencari nafkah atau pernikahan. Dalam jiwa itu kita harus memelihara haramnya merusak tanaman, hukum qisas,
Terus dalam akal itu ada, kalau dalam mewujudkan itu ada, Allah memberikan akal kepada setiap manusia. Terus kewajibannya untuk kita menuntut ilmu. Sedangkan untuk memelihara akal itu haramnya mengkonsumsi yang dapat menghilangkan akal, seperti minum khamr atau mengedar narkoba ataupun memakai narkoba. Kalau untuk harta, mewujudkannya itu kita diisyaratkan berbagai bentuk mualaf atau transaksi atau disebut juga dengan sedekah. Kalau memeliharanya itu haram bagi kita untuk mencuri, hukumnya mencuri, larangan merusak harta orang lain. Sedangkan dalam keturunan itu untuk mewujudkannya disyariatkan untuk menikah. Untuk memeliharanya dilarang berzinah, aborsi dan lain sebagainya karena hukumnya bagi penjinah itu haram. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.